Jadi malam ini kita akan belajar kembali, kita diingatkan kembali, bagian kita hanya diutus oleh Yesus untuk pergi memberikan respon, bukan memberikan respon, menyampaikan apa yang menjadi bagian kita dan tidak melewati tugas yang Yesus sudah berikan. Sekarang, bagaimana dengan Lukas pasal 10? Kalau tadi Lukas pasal 9, Yesus mengutus beberapa murid dari 12 murid. Sekarang Yesus berada di Perea, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di peta di sebelah kiri, itu ada provinsi Perea. Provinsi Perea itu ada di seberang Sungai Yordan. Provinsi Perea di Alkitab memang agak jarang ya Bapak Ibu ya. Agak jarang disebut-sebut. Mungkin hanya satu beberapa kali saja lah ya. Dan di provinsi Perea inilah Yesus mengutus ke-70 muridnya. Artinya bisa satu di antara dua. 70 murid itu sudah termasuk dengan 12 murid, atau 70 murid itu di luar 12 murid. Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Yang penting adalah Yesus menugaskan mereka sama seperti Yesus menugaskan 12 muridnya untuk masuk ke Samaria. Sekarang Yesus menugaskan 70 muridnya yang lain untuk pergi ke kota-kota di mana Yesus akan datang. Kata Perea itu berasal dari kata peran yang artinya di seberang atau beyond. Di seberang Sungai Yordan itu ada satu provinsi yang namanya Perea. Perea ini daerah pegunungan dengan curah hujan yang lumayan, dan di bagian tengah terdapat pohon zaitun, artinya banyak ditanami pohon zaitun dan anggur. Tetapi makin ke timur di sebelah kanan gitu ya, pepohonan makin berkurang. Di sana ada ladang-ladang gandum, tapi juga ada padang yang tandus, ada juga dataran yang rendah, ditumbuhi rerumputan, dan menjadi tempat penggembalaan yang baik untuk ternak. Nah, kesanalah Yesus pergi. Lalu dari Perea inilah Yesus mengutus 70 muridnya. Kenapa? Yang menarik Bapak Ibu, yang sangat menarik, kalau Bapak Ibu baca di Lukas 10 ayat 1 sampai 24, maka dengan jelas di sana disebutkan Yesus mengutus ke-70 muridnya ke berbagai daerah atau kota, tetapi jangan pernah lupakan Samaria. Waduh, Yesus sudah ditolak Bapak Ibu di Samaria beberapa waktu yang lalu. Kira-kira begitu ya. Tapi sekarang Yesus menyuruh murid-muridnya kembali ke Samaria untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Kasih Yesus kepada Samaria masih terus berlangsung. Yesus tahu Samaria belum mendengar kabar kebenaran. Yesus tidak mempermasalahkan soal tolak atau terima, karena itu adalah hasil setelah kabar itu disampaikan. Jadi saya merasa bersyukur KOP ada untuk menyampaikan kabar kebenaran. Orang mau terima atau tolak itu bukan urusan kita. Urusannya sama Yesus. Itu sama seperti Anda dan saya berkhotbah. Setelah turun dari mimbar, Bapak Ibu ingat baik-baik. Bukan kita subjek yang sedang disampaikan. Respon pendengar setelah kita berkhotbah adalah kepada Tuhan, bukan kepada pembicara. Tidak salah mengucapkan terima kasih, mengatakan, "Ih Pak Pendeta," atau siapa saja, "bagus khotbahnya." Itu manusiawi. Tetapi respon yang terutama diberikan kepada Tuhan. Apakah kita terima atau tolak?
itu yang paling penting. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik di Lukas 10 ayat 1 sampai 24, itu banyak sekali teknik, metode, cara yang Yesus sampaikan. Yesus katakan begini, salah satunya, kalau engkau masuk ke satu kota, tinggallah dalam satu rumah, makanlah bersama dengan orang itu, makanlah apa yang diberikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi bila mana engkau ditolak, kebaskanlah debu. Ya, begitu ya. Itu semua teknik-teknik. Tapi dari sekian banyak teknik, yang sangat penting yang Yesus ingin sampaikan adalah di ayat 5. Bolehkah seseorang membacakannya? Lukas 10 ayat 5. Lukas 10 ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Bahasa Arabnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Ibraninya, Shalom Alaikum. Lalu dijawab dari dalam, dari rumah, bila mana ada orang di dalam rumah itu. Waalaikumsalam. Bahasa Ibraninya, Wa alaikum shalom. Lihat itu Bapak Ibu. Ayat 5 ada dua kata yang sangat menarik. Satu kata rumah, kedua kata damai. Dan biasanya kata damai selalu dihubungkan dengan sejahtera. Sekarang apa yang kita mau lihat dengan kata rumah? Bahasa Ibraninya bait, bait. Nah, bait Roh Kudus, bait Mulkaldis. Bahasa Yunaninya oikos atau oikia. Itu adalah rumah. Maka ada 16 pengertian dari kata rumah. Yang pertama rumah tangga, rumah tinggal, penjara, atau negeri perbudakan, tempat tinggal binatang, sarang laba-laba, istana. Itu semua artinya adalah rumah. Sama seperti tubuh kita adalah rumah Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kata rumah bukan hanya sekedar tempat kita tinggal, tetapi rumah mempunyai konteks yang sangat luas tergantung dari materi yang sedang disampaikan. Nah, sehubungan dengan kata rumah, tadi saya katakan bahwa salah satu arti rumah dari kata bait atau oikos adalah diri pribadi kita, tubuh kita, personal, seorang yang namanya Budi Kelana, Agus Ganda, atau siapapun. Maka ketika Lukas 10 ayat 5 disampaikan, kalau kamu memasuki satu rumah, itu bukan hanya berbicara tentang bangunan, tetapi berbicara tentang orang yang ada di dalam rumah dan orang yang akan datang ke rumah di mana orang ada di dalam rumah itu. Hal ini jadi menarik Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang kita masuk ke kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu bahasa Ibraninya shalom, bahasa Arabnya salam. Dan shalom artinya damai, ketenangan. Maka bila mana kita hubungkan antara kata rumah dengan kata damai sejahtera, maka dengan tegas dijelaskan bahwa ketika seseorang akan datang masuk ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, maka hendaknya orang yang akan datang itu membawa berkat damai, membawa berkat ketenangan. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Pagi-pagi Anda baru bangun, lalu datang tetangga marah-marah di rumah Anda. Saya mau tahu respon Anda seperti apa. Orang itu tidak dalam suasana damai. Dia tidak tenang. Dia seperti membawa suasana huru-hara, perang yang seharusnya damai sejahtera. Bapak Ibu, kata shalom itu memberikan banyak pemahaman. Bila mana kita hubungkan kata rumah dengan kata shalom tadi, damai sejahtera atasmu. Katamu di sini adalah orang yang ada di dalam rumah. Tidak salah menggunakan kata damai sejahtera atas rumah ini, bagi rumah ini. Maka kata rumah dan kata shalom, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, setidaknya mempunyai 7 makna yang mendalam. Yang pertama, pembawa kabar baik adalah orang yang merasakan kabar baik itu. Bagaimana ketika saya merasakan peperangan dalam diri saya atau permusuhan dalam diri saya? Maka ketika saya datang ke rumah Bapak Ibu, saya sedang bawa perang. Maka saya bukan seorang pembawa damai sejahtera. Sehingga orang yang ada di dalam rumah juga tidak damai sejahtera. Yang kedua, pembawa kabar baik memiliki suasana hati yang baik. Dan suasana hati yang baik tidak akan bisa dipungkiri. Akan terlihat dari pancaran wajah, dari senyuman yang tulus. Senyuman yang dibuat-buat akan kelihatan Bapak Ibu. Ketiga, pembawa kabar baik mempunyai motivasi yang baik. Untuk apa dia datang? Keempat, pembawa kabar baik membawa kabar yang adalah baik. 5, pembawa kabar baik mempunyai cara yang baik. Lihat itu, kata shalom mempunyai makna. Pembawa kabar baik mempunyai cara yang baik. Ini menjadi menarik. Kenapa saya katakan menarik Bapak Ibu? Slide ini adalah slide terakhir, tetapi boleh saya sedikit tambahkan. Ada satu hal yang menarik. Ketika saya sebut saja pendeta, pendeta itu adalah saya, salah satunya. Ketika seorang pendeta mengabarkan tentang pekabaran Daniel dan Wahyu. Daniel artinya Tuhanku adalah hakim. Maka ketika seorang pendeta menyampaikan pekabaran Daniel dan Wahyu, hatinya harus baik. Suasana hatinya baik, motivasinya baik, membawa kabar yang baik, yaitu Tuhan adalah hakim. Dengan pekabaran itu diharapkan setiap orang menyadari bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, hidupnya harus lebih baik, kan begitu? Tetapi yang terjadi karena saya tidak punya karena saya tidak shalom, saya tidak damai, saya menjadi hakim. Saya menghakimi orang-orang yang mendengar, yang harusnya Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat itu, maka sudah salah kaprah Bapak Ibu. Ketika saya membawakan Daniel dan Wahyu, lalu saya berdiri sebagai hakim, saya tidak membawa shalom. Saya tidak membawa damai sejahtera kepada orang yang mendengar. Bukankah itu menjadi salah? Keenam, pembawa kabar baik menerima dengan baik sebuah penolakan. Hatinya harus tetap baik. Yesus tidak memberikan respon apapun terhadap penolakannya di Samaria. Dan yang ketujuh, pembawa kabar baik akan pulang dengan membesarkan nama Tuhan. Tetapi yang terjadi dengan murid-murid, mereka berkata, Guru, setan-setan pun takluk kepada kami. Kepada kami, bukan tentang namamu. Harusnya mereka berkata, Guru,
setan-setan tunduk karena namamu. Bolehkah Bapak Ibu membacakannya? Lukas 10 ayat berapa itu ya? 11. Lukas 10 ayat 11, bolehkah Bapak Ibu silakan membacakannya? Lukas 10 ayat yang ke bukan ayat yang ke-11. 16. Oh sorry, 16. maaf. Iya. Maaf, saya salah dengar. Ayat 16, boleh membacakannya? Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Iya, Dan barang terus siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. perkataan Yesus jelas. Aku yang ditolak bukan kamu. Kenapa hatimu jadi susah? Kamu hanya kuminta untuk kabarkan kabar baik. Kalaupun kau ditolak, tetap hatimu harus baik. Dengan kamu baik, maka kamu tetap damai sejahtera. Amin. Kan begitu. Sekarang lihat apa respon kalau tadi Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan, perlukah kami menurunkan kilat dari langit? Api. Api dari langit? Maka inilah respon ke-70 murid-murid itu. Bolehkah Bapak Ibu baca ayat 17? Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Nah, setan-setan takluk kepada kami demi namamu belakangan. Harusnya kepada kaminya nggak perlu. Tuhan, setan-setan takluk demi namamu. Cukup begitu. Karena mendengar namamu. Tetapi di sana mereka mengambil kredit sama seperti Yakobus dan Yohanes. Bukankah hal itu terjadi pada Anda dan saya? Di mana setelah kita membaptiskan orang lalu kita berkata, itulah hasil penginjilan. Bukan Bapak Ibu. Orang dibaptis dalam arti bertobat karena Roh Kudus, bukan karena Anda dan saya. Kita hanya bawa kabar baik, hati kita harus tetap baik, bukan jadi jumawa, melebihi Tuhan yang bekerja. Dan Yesus berkata, janganlah engkau berbangga karena setan-setan itu takluk kepadamu, tetapi namamu tercatat dalam sorga. Lihat itu Bapak Ibu. Artinya kita tidak lebih dari rekan sekerja Tuhan. Tuhan meminta kita untuk bekerja bersama-sama dengan Dia, menyampaikan siapa Yesus yang sebenarnya. Sehingga hati kita tetap damai, orang yang kita datangi mendapatkan damai, dan kebenaran Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Adakah damai di atas rumahmu? Tuhan memberkati.